Di suatu zaman yang telah lama berlalu, di sebuah desa yang terletak di lereng bukit bernama Tanjung Bayu, hiduplah seorang wanita tua bernama Maktijah bersama kedua anak lelakinya, Rano dan Darsa. Suaminya telah lama meninggal karena wabah penyakit, dan sejak saat itu, Maktijah memikul seluruh beban keluarga sendirian. Maktijah adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah menyiapkan sarapan, menimba air dari sungai, lalu memikul bakul besar berisi jajan pasar yang ia buat sendiri untuk dijual di desa tetangga. Sementara itu, Rano dan Darsa hanya bermalas-malasan. Mereka tidak pernah membantu, bahkan sering tidur sampai matahari tinggi. Rano Darsa, bantu Mak menjemur padi sebentar ya. Cuaca bagus hari ini, pinta Maktijah suatu hari. Mak aja yang kerjain, kami capek habis main semalam, teriak Darsa, lalu menendang tempayan hingga pecah. Maktijah tidak membalas dengan marah. Ia hanya menunduk, mengumpulkan serpihan pecahan sambil menahan air mata. Semakin besar, Rano dan Darsa semakin rusak. Mereka sering nongkrong di warung kopi sambil berjudi dan mengancam warga agar memberi mereka makanan atau uang. Nama mereka mulai ditakuti di desa. Namun tidak ada yang berani menegur langsung karena mereka tahu itu anak Maktijah, si penjual jajan yang selalu baik hati. Seperti biasa, Maktijah tiap pagi sudah berangkat ke pasar untuk menjual kue. Tanpa rasa mengeluh, Maktijah semangat menjual dagangannya. Hari pun makin siang, dan kuenya belum sepenuhnya habis. Tapi Maktijah tetap bersemangat, menjual dengan harapan dagangannya akan habis terjual. Hari pun menjelang sore, dan akhirnya dagangannya habis dengan rasa syukur dan senang. Halo, ayo dijual murah, halus, halus, halus. Ya, halus bagaikan kipas. Maktijah bersiap akan pulang ke gubuknya. Di tengah perjalanan, Maktijah istirahat sejenak dengan nafas tersengal. Istirahat di bawah pohon di tepi jalan. Dengan rasa yang sangat lelah, Maktijah melanjutkan berjalan menuju gubuknya. Sesampainya di rumah, gubuk tempat kediaman Maktijah istirahat sejenak, mengambil nafas yang masih tersengal dengan rasa letih, dikarenakan setelah berjalan jauh dari pasar menuju gubuknya yang jauh di lereng gunung. Di sisi lain, dua orang anaknya tidak tahu kemana. Si Maktijah hanya bisa bersabar dengan hidup bersama anaknya yang selalu membebani dirinya. Seiring berjalan waktu, hari pun telah malam, dan tiba-tiba kedua anaknya pulang dengan raut wajah yang sungguh tidak enak, lalu menghampiri Maktijah yang sedang beristirahat. Karena Maktijah sedang sakit dikarenakan lelahnya tiap hari bekerja. Suatu ketika Maktijah jatuh sakit.
Tubuhnya lemah, namun ia masih memaksakan diri membuat kue untuk dijual. Melihat ibunya lemah dan tidak bisa menghasilkan uang seperti biasa, Rano dan Darsa murka. "Kita butuh uang. Mana emas peninggalan Bapak?" bentak Rano sambil membalik tikar tempat Mak Tijah tidur. "Tak ada, Nak. Semuanya sudah Mak jual buat kalian makan dan sekolah dulu," jawab Mak Tijah lemah. Namun jawaban itu justru memicu kemarahan mereka. Darsa mendorong ibunya hingga jatuh dan membentur dinding bambu. Dikarenakan mereka bingung bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar hutang gara-gara judi yang mereka ulah. Mereka berdua merencanakan sesuatu di mana mereka berpikir akan menjual rumah beserta tanahnya. Itu akan tetapi sudah jelas Mak Tijah tidak akan mengizinkan. Dan mereka tiada pilihan lain, dikarenakan hutang mereka yang banyak jalan satu-satunya, yaitu dengan menjual rumah dan tanah. Itu mereka pun berencana bagaimana akan menghabisi orang tuanya dengan cara yang licik, agar tidak dicurigai. Mereka berencana menghabisi Mak Tijah dengan membakar rumah itu. Dengan alasan dan taktik mereka akan membakar. Dengan kesalahan Mak Tijah. Setelah lama berdiskusi, awalnya Rano menolak hal itu, tetapi Darsa membantah karena tidak cara lain untuk mendapatkan uang dan segera membayar hutang yang berjumlah besar. Dan akhirnya Darsa menuruti kata-kata kakaknya itu. Dan mereka akan segera melakukan hal yang direncanakan malam itu. Niat mereka sudah bulat, membakar rumah itu dengan ibunya di dalam. Biar habis semua, biar orang-orang pikir ini kecelakaan, lalu kita bisa ambil tanah ini dan jual ke orang kota. Di luar rumah, mereka menyusun jerami kering dan menyiapkan minyak tanah. Mereka menyalakan api. Api cepat menjalar karena dinding rumah terbuat dari anyaman bambu dan kayu tua. Sementara Mak Tijah, yang saat itu sedang tidur dalam kondisi demam tinggi, mulai tersadar saat rumahnya dipenuhi asap. Lalu menyadari kobaran api sudah mengepung dari segala arah. "Rano, Darsa, tolong Nak, Mak di sini, tolong." Suara lirihnya nyaris tenggelam dalam gemuruh api. Tapi kedua anak itu tidak bergeming. Mereka mengintip dari balik semak, memastikan semuanya terbakar habis. Dengan api yang makin cepat melahap gubuk itu, Mak Tijah hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Sedang dua anaknya hanya menyaksikan dari kejauhan. Dan warga pun mulai ramai untuk mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, dengan berusaha dengan harapan supaya bisa menyelamatkan Mak Tijah yang masih berada di dalam gubuk yang sudah dikelilingi api yang membara. Karena api makin membesar, melahap semua gubuk tersebut, akhirnya Mak Tijah tidak bisa diselamatkan. Sedang dua orang anaknya berpura-pura tidak tahu dan beranggapan itu kesalahan Mak Tijah. Namun, langit tidak tinggal diam. Tiba-tiba, angin berhenti. Petir menyambar sebuah pohon tua di dekat rumah. Tanah berguncang hebat. Awan gelap berputar-putar seperti pusaran. Dari dalam api terdengar suara berat namun penuh kesedihan. Anak yang membakar ibunya akan dibakar oleh kutukan abadi.
Tanah di bawah kaki Rano dan Darsa mulai membelah. Mereka menjerit, tubuhnya mulai kaku. Apa ini? Tubuhku, kenapa keras? Aku tak bisa gerak. Rano, tolong. Dalam beberapa detik, tubuh mereka membatu sepenuhnya. Mata mereka masih terbuka, menghadap ke rumah yang terbakar, membeku dalam ketakutan dan penyesalan. Pagi harinya, warga menemukan rumah Maktijah yang sudah menjadi abu. Di pinggirnya berdiri dua batu besar berbentuk manusia, masing-masing saling membelakangi. Warga segera tahu itu adalah Rano dan Darsa. Akhirnya semua terungkap, pelaku pembakaran tersebut adalah kedua anaknya. Warga sangatlah sedih atas kejadian ini. Sudah tiada lagi Maktijah yang selalu tiap pagi berjualan kue yang dikenal baik hati. Kini hanya tinggallah sisa-sisa kerangka Maktijah di tumpukan abu sisa kebakaran tersebut. Dan di sebelahnya berdiri dua buah batu berupa manusia, yaitu kedua anaknya yang durhaka. Sejak saat itu, desa itu dikenal sebagai Bukit Dua Batu Menangis, karena pada malam-malam tertentu, warga sering mendengar suara tangisan dari arah batu-batu itu, seperti suara dua anak memohon ampun yang tak akan pernah datang. Kisah ini hanya hiburan semata, jadi mohon maaf apabila ada kesamaan, baik dalam cerita dan di dalam karakter video. Pesan dari akhir cerita ini, tetaplah jadi anak berbakti kepada orang tua, jangan durhaka, karena celakalah bagi yang durhaka kepada orang tua. Sayangilah orang tua bagaimanapun fisiknya, perilakunya, maksiatnya, dan usianya, karena kewajiban kita taat padanya. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan kita akan lanjut ke cerita berikutnya di lain waktu. Wassalam.